Suatu pertanyaan, apa faidahnya mempelajari kaidah-kaidah atau patokan-patokan di dalam suatu pembahasan agama kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak hanya di satu tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari batasan-batasan sudah barang tentu ada suatu daerah yang dibatasi dengan batasan-batasan tersebut. Perkataan itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau pasti akan menghantarkan kita kepada suatu pemahaman bahwasanya ada suatu daerah yang dibatasi dengan batasan-batasan tersebut. Daerah tersebut adalah hal yang kemudian diperbolehkan dikerjakan oleh kaum muslimin selama masih berada di dalam lingkup batasan tersebut. Para ulama dengan kesabaran, ketelitian, kesungguhan mereka kemudian berusaha untuk menggali kaidah-kaidah, patokan-patokan umum, sehingga kemudian suatu ibadah boleh dikerjakan oleh seorang muslim dan tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka fungsi kaidah atau patokan di dalam beragama secara umum dan di dalam suatu pembahasan secara khusus adalah untuk menjaga seorang muslim agar dia tidak keluar dari batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini ba'da subuh kita akan membahas tentang kaidah-kaidah di dalam beribadah dengan zikir dan doa. Kenapa kemudian zikir dan doa harus dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu dan tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah tersebut? Karena zikir dan doa merupakan salah satu di antara ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk beribadah dengan berzikir, dengan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Doa diperintahkan oleh Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang sanadnya hasan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seorang muslim tidak boleh beribadah dengan apa yang dia rasa bagus menurut persepsinya, persangkaannya, tetapi kemudian dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan kaidah-kaidah, batasan-batasan yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini urgensi penting bagi kita mempelajari kaidah-kaidah dalam beribadah dengan zikir dan doa.
Asal pembahasan ini saya terjemahkan dari kitab Tashihud Du'a, kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dan telah saya terjemahkan itu kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu. Dan nanti insyaallah ta'ala link format PDF-nya akan saya berikan kepada Anda semua. Ada di hadapan saya kaidah-kaidah dalam beribadah dengan zikir dan doa. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tashihud Du'a menjelaskan apa fungsi dari kaidah. Beliau mengatakan tujuannya untuk menolak berbagai macam penyimpangan di dalam agama. Fungsi dari kaidah seperti yang saya katakan tadi adalah untuk menolak berbagai macam penyimpangan di dalam agama. Karena segala macam penyimpangan, kemudian penyimpangan tersebut disandarkan ke dalam agama adalah suatu perbuatan yang keliru. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami, kata Rasulullah, dan hal tersebut bukan berasal dari kami, maka dia pasti akan tertolak. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengada-ada di dalam urusan agama. Dia harus kemudian patuh, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Berada di dalam lingkup batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat pembicaraan, adapun selebihnya nanti Anda bisa lihat ke dalam makalah yang telah saya terjemahkan tersebut. Untuk mempersingkat pembicaraan, maka kita mulai dengan kaidah yang pertama, bahwasanya ibadah adalah doa. Dan doa adalah ibadah. Dan doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, dan yang kedua, mengikuti tuntunan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah umum di dalam segala macam ibadah. Seluruh ibadah memiliki kaidah yang sama di dalam masalah ini, yakni seseorang mengerjakannya ikhlas karena Allah dan mengikuti syariat, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalai dari kaidah yang pertama ini, maka akan terjatuh kepada kesalahan. Kalau tidak kesalahan berupa kesyirikan, yakni dia berdoa kepada sesuatu selain Allah, atau dia terjatuh kepada perkara bid'ah, dia berdoa kepada Allah akan tetapi tidak dalam batasan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim harus tunduk patuh kepada dua hal ini di dalam mengerjakan seluruh ibadah. Dua hal ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh, yakni amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyekutukan Allah, yakni dia beribadah secara umum, berdoa secara khusus, mengikuti tuntunan syariat
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak mengada-ada. Maka siapa saja muslim yang kemudian lalai dari perkara ini, dia tidak lepas dari salah satu di antara dua penyakit tersebut. Ima penyakit kesyirikan atau penyakit bid'ah. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim bersungguh-sungguh untuk memperbagus tata cara berdoa kita. Memperbagus dalam makna menghadirkan hati ikhlas karena Allah. Memperbagus dalam makna perbuatan jasmani, lisan, anggota tubuh, dalam makna sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang pertama. Saya tidak berbicara panjang lebar di dalam masalah kaidah yang pertama ini, karena insya Allah Taala ini adalah kaidah yang maklum. Kaidah yang kedua, yakni kita turunkan kaidah yang kedua ini dari patokan yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka kaidah yang kedua ini adalah meneladani beliau, yakni Rasulullah, di dalam berdoa. Baik doa yang wajib maupun doa yang sunnat. Karena kenapa? Wajib maupun sunnat. Saya tidak katakan sunnah ya, karena sunnah itu maknanya lebih luas daripada sunnat. Kalau sunnat itu suatu status hukum. Meneladani Rasulullah di dalam berdoa, baik doa yang wajib maupun doa yang sunnat. Karena wajib, sunnat, makruh, haram adalah suatu hukum yang tidak boleh diambil kecuali dari sisi pembuat syariat. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian berdoa dengan suatu doa, kemudian dia katakan doa ini wajib, doa ini sunnat, berdasarkan kemudian pendapat dia semata-mata. Kalau kemudian Anda bertanya, apakah ada doa yang wajib? Jelas ada. Di antara doa yang hukumnya wajib dan dikatakan wajib oleh sebagian besar ulama adalah mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum. Dalil yang paling kuat di sisi para ulama untuk mengatakan doa sebelum makan dan minum mengucapkan bismillah hukumnya wajib, karena tidak mungkin suatu perbuatan sunnat ditinggalkan kemudian di sana disyariatkan untuk mengkodok perbuatan sunnat tersebut. Ada kodok dari meninggalkan mengucapkan bismillah ketika hendak makan dan minum? Apa kodoknya? Apa kodoknya? Nah, itu dia kodoknya. Amaliyah sunnat ketika ditinggalkan tidak ada kodoknya. Yang ada kodok itu adalah amaliyah wajib apabila ditinggalkan dengan sebab uzur syar'i. Di antara uzur syar'i, seseorang kemudian mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi ketika dia makan, adalah dia lalai dalam makna lupa mengucapkan bismillah di awalnya. Maka pendapat yang mengatakan doa bismillah ketika hendak makan atau minum hukumnya wajib, nampaknya lebih mendekati kebenaran. Karena ada kodoknya di sana. Ini saya berikan satu contoh saja dari doa-doa yang dikatakan wajib oleh para ulama. Maka seseorang tidak boleh mewajibkan sesuatu doa, mensunnatkan sesuatu doa, yang doa tersebut tidak diwajibkan, tidak disunnatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pun tidak boleh seseorang kemudian berdoa dengan doa yang wajib, berdoa dengan doa yang sunnat dengan cara yang bertentangan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ketika berdoa dengan doa tersebut. Maknanya apa? Maka di antara doa yang sunnat, kita mungkin bisa berbincang, berdiskusi apakah doa ini sunat atau hukumnya wajib. Tetapi kita lepaskan dahulu diskusi apakah doa ini hukumnya wajib atau sunat. Ya, di antara doa yang disyariatkan, makanya saya mempergunakan lafadz disyariatkan agar kita untuk sementara waktu keluar dulu dari khilaf apakah ini wajib atau sunat. Di antara doa yang disyariatkan dibaca ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maklum itu. Ini doa yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan jelas di sana lafadznya iza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk ke dalam kamar mandi. Berarti dari sini bisa dipahami dia bukan berada di dalam kamar mandi. Berarti dari sini bisa dipahami dia sesaat ketika hendak masuk ke kamar mandi. Bukan kamar mandinya masih berjarak 100 meter dari dia, dan bukan kemudian dia mengucapkannya di dalam kamar mandi, atau dia mengucapkannya setelah keluar dari kamar mandi. Iza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak memasuki kamar mandi. Bukan kamar mandinya 100 meter jaraknya dari dia. Sambil kemudian mengatakan, tujuan saya kan hendak masuk kamar mandi. Karena petunjuk Rasulullah di dalam masalah ini adalah beliau mengucapkan doa tersebut sesaat sebelum memasuki kamar mandi. Kalau kemudian Anda bertanya sesaatnya itu batas waktunya kapan, tidak diterangkan di dalam syariat. Tetapi kita sama-sama maklum makna sesaat tidaklah kemudian 100 langkah. Tidaklah kemudian 10 menit. Tetapi jaraknya dekat sekali antara beliau hendak masuk kamar mandi dan mengucapkan doa tersebut. Iya. Jangan kemudian mengatakan saya hendak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya hendak berdoa dengan doa ini ketika masuk ke masjid. Loh, kenapa ketika Anda hendak masuk ke masjid berdoa dengan doa ini? Kan kandungannya baik, bagus. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kan bagus doanya. Mengapa saya tidak boleh berdoa dengan doa ini ketika hendak masuk masjid? Setan laki-laki dan setan perempuan kan ada di mana saja. Mengapa saya tidak boleh berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ini ketika hendak berjima? Kan doa ini bagus kandungannya. Apa yang menghalangi saya untuk mengucapkan doa seperti itu? Maka sekali lagi bahwasanya seorang muslim dia harus tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Rasul tidak berdoa ketika masuk ke dalam masjid dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan Rasul tidak berdoa ketika hendak berjima dengan doa tersebut. Bahkan istri antum mungkin bisa tersinggung kalau antum berdoa dengan doa ini sebelum berjima. Dia akan mengatakan, memang saya ini kamar mandi. Maka perhatikan permasalahan ini. Maka ini menunjukkan kepada kita harus mengetahui yang pertama, kapan Rasulullah berdoa dengan doa tersebut. Yang kedua, kapan itu terkait dengan waktu. Di mana Rasulullah berdoa dengan doa tersebut, perkataan di mana terkait dengan tempat. Yang ketiga, dengan sebab apa Rasul berdoa dengan doa tersebut.
perkataan dengan sebab apa itu terkait dengan suatu peristiwa. Ya. Jangan kemudian mengatakan, oh doa ini kan bagus. Doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini kan doa bagus. Betul. Tetapi Rasul membaca ini secara khusus di waktu pagi hari. Maka perhatikan baik-baik di dalam masalah ini. Iya. Pun kemudian, ya, kaidah yang berikutnya, ya, seorang muslim, kaidah yang ketiga berarti, harus memperhatikan perbedaan antara doa yang bersifat doa masalah dengan doa ibadah. Seorang muslim, dia harus memperhatikan dan mampu membedakan doa yang bersifat doa masalah dan doa ibadah. Doa itu dibagi oleh para ulama berdasarkan beraneka ragam macam pembagian. Ada yang membagi menurut status hukumnya wajib dan sunnat. Ada yang membagi dari konten isi doa itu sendiri. Kalau konten itu berarti isinya, ya, isi doa itu sendiri. Dan ketika para ulama membagi doa berdasarkan konten isi doa itu sendiri, maka mereka yakni menyebutkan doa terbagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah dan yang kedua doa masalah. Apa yang dimaksud doa ibadah adalah seorang hamba muslim melakukan doa dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ibadah. Kalau doa masalah, seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk meminta sesuatu. Baik meminta sesuatu di sana maksudnya adalah meminta sesuatu yang dia sukai, atau meminta sesuatu di sana adalah meminta sesuatu yang tidak dia sukai agar dijauhkan dari dirinya. Jadi seorang muslim mungkin dia meminta kepada Allah, yang pertama meminta sesuatu yang dia sukai, agar kemudian yang dia sukai tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, atau meminta sesuatu yang tidak dia sukai agar yang tidak dia sukai itu dijauhkan dari sisinya. Ini doa ibadah dan doa masalah. Apa faidah membagi doa ibadah dan doa masalah? Faidah yang pertama, doa ibadah itu tidak boleh dikarang-karang, karena dia adalah ibadah. Maka lafaz ihdinas siratal mustaqim, andai kata kemudian dia mau dibaca dalam bentuk doa, bukan dibaca dalam bentuk surat Al-Fatihah. Kalau membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah, Anda robah satu huruf dengan sengaja, Anda bisa terjatuh kepada kekufuran. Misalnya baca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian Anda membaca bukan ihdinas siratal mustaqim, tetapi ihdi siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku, bukan kepada kami. Sang imam ini berpikir, ngapain saya berdoa meminta yakni apa? Hidayah kepada orang-orang yang ada di belakang saya ini. Biarin aja mereka minta untuk diri mereka sendiri. Saya akan robah lafadznya bukan ihdinas siratal. Gak boleh. Merubah satu huruf dari Al-Quran secara sengaja bisa menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Lalu bagaimana kalau ihdinas siratal mustaqim ini hendak dibawa kepada doa yang doanya tidak terkait konteks surat Al-Fatihah?
Misalnya seseorang berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Bolehkah kemudian dia robah nanya menjadi ni? Jawabannya tidak boleh. Karena lafaz ihdinas siratal mustaqim adalah warid yakni bersumber dari Allah dan Rasulnya. Makanya lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu wajib tetap diucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun isi rumah itu hanya satu orang. Kum kan domir jamak. Assalamualaikum kan jamak ya, domir apa? Kata ganti yang menunjukkan banyak orang. Misalnya seseorang hendak masuk ke dalam rumah, dia mengetok pintu. Di rumah saya ini hanya satu orang. Saya ganti dengan mengucapkan assalamu alaika. Ini tidak boleh. Karena doa mengetuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum, dua-duanya perkara yang disunatkan, ya, itu bersumber dari sisi Rasulullah doanya. Makanya kalau kemudian bagaimana dengan bacaan tasyahud, assalamu alaika atau apa? Dua-duanya diperbolehkan karena dua-duanya warid dari sisi Rasulullah, dari sisi sahabat, dari sisi salafus soleh. Kadang-kadang kita bertanya ya, apakah assalamu alaika atau assalamu alaikum ya Rasul dan seterusnya. Kadang-kadang kita mempermasalahkan itu. Itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu adalah bentuk-bentuk variasi bacaan di dalam tasyahud. Tidak boleh. Maaf, ini tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kemudian seseorang mengetuk pintu rumahnya sambil mengucapkan assalamu alaika, atau dia kemudian main buka pintu rumahnya tanpa mengucapkan assalamualaikum karena nggak ada siapa-siapa di dalam rumah. Apa faedahnya saya mengucapkan assalamualaikum? Memang mengucapkan assalamualaikum ketika masuk ke dalam rumah tidak wajib. Tetapi kalau kemudian dia beranggapan buat apa saya mengucapkan assalamualaikum, toh di dalam rumah tidak ada orang. Ini suatu kesalahan. Maka fungsi di antara kemudian membedakan ini doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah harus teksnya terambil secara langsung dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak boleh dirubah. Ini pendapat yang paling bagus yang dikuatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dan ini juga pendapat para ulama sebelum beliau. Adapun doa masalah seperti yang telah kita sebutkan tadi adalah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia perlukan, hajat dirinya. Maka di sini jemaah, hajat seorang muslim ketika dia meminta kepada Allah tidak lepas dari dua kemungkinan. Permintaannya tersebut adalah permintaan yang secara konten isi hakikatnya pernah juga diminta oleh Rasulullah. Betul? Maka pada saat itu yang paling bagus adalah dia berdoa dengan doa yang pernah diucapkan oleh beliau. Ini mungkin agak repot Anda pahami ya. Misalnya seorang muslim meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Betul? Pertanyaannya, apakah Rasul pernah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Maka jawabannya apa? Pernah. Bagaimana Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ilmu yang bermanfaat? Telah kita bahas pada kesempatan bulan yang lalu di masjid ini juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Maka yang paling bagus kita berdoa kepada Allah ketika meminta untuk pribadi kita ilmu yang bermanfaat. Ternyata Rasul pernah kemudian meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Maka kita berdoa dengan doa tersebut. Clear di sini? Kalau kemudian yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata
setelah kemudian kita perhatikan buku-buku zikir dan doa, maka tugas kita sebenarnya tidak remeh di dalam masalah zikir dan doa ini. Kita harus belajar secara serius memperhatikan tulisan-tulisan para ulama terkait zikir dan doa. Mungkin yang paling bagus dalam masalah ini yang pertama, kitabnya Imam Al-Khattabi Ad-Du'a dan kitabnya Imam Nawawi Al-Azkar. Ini paling bagus dalam masalah ini. Adapun buku-buku zikir doa yang ditulis setelahnya, itu mau tidak mau pasti akan merujuk kepada dua sumber pokok ini. Tulisan Imam Al-Khattabi Ad-Du'a, Al-Khattabi itu ulama abad ke-4 Hijriah, dan tulisan Imam An-Nawawi Al-Azkar, beliau adalah ulama abad ke-6 Hijriah. Lalu bagaimana apabila seseorang muslim hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu secara khusus yang permintaan tersebut tidak pernah diminta oleh Rasulullah? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jangan dipinta. Karena kenapa? Kalau itu sesuatu yang baik, mustahil Rasul. Kalau yang dipinta itu sesuatu yang baik, mustahil Rasul kemudian apa? Tidak memintanya. Misalnya apa? Seseorang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Kita punya anak, mungkin sebagian di antara kita seperti saya, anak kelas 3 SMA, Aliyah. Yang bulan depan, Februari, Maret, itu sudah berhadapan dengan ujian. Maraton mereka ujian ya, anak-anak kelas 3 ini ya. Lalu bolehkah semisal anak saya ini, yang kelas 3 SMA ini, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku yakni kekuatan agar bisa belajar sehingga naik kelas atau lulus ujian. Kalau kita cari sampai pusing 7 keliling, Rasul nggak pernah minta yang modelnya kayak gini. Pernah Rasul minta naik kelas? Ya, tidak ada. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dipinta. Karena sesuatu yang baik, mustahil Rasul kemudian apa? Tidak lakukan. Loh, naik kelas kan sesuatu yang baik ya. Loh kok diam? Kalau anaknya nggak naik kelas senang Pak? Senang ya? Anaknya nggak naik kelas senang, gembira. Oh kamu bagus nggak naik kelas, begitu? Nggak ya? Naik kelas adalah sesuatu yang ijma. Ini nggak perlu ijma ulama, ijma kita semua ya. Naik kelas itu sesuatu yang baik. Naik kelas sesuatu yang baik. Tinggal kelas sesuatu yang kurang baik. Saya tidak katakan buruk. Karena anak itu nggak naik kelas kan banyak sebabnya. Kalau buruk itu stigma. Ya, kamu nggak naik kelas, buruk, itu stigma itu. Kita katakan kurang baik, mungkin kurang maksimal, mungkin dia sakit, bla bla. Terlepas dari itu, Rasul tidak pernah meminta naik kelas. Sampai capek kita mencari dalil-dalil dari seluruh kitab hadis, nggak bakal kita jumpa Rasul berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan belajar hingga aku bisa naik kelas. Nggak ada doa yang seperti itu. Maka kata para ulama tidak perlu berdoa dengan doa seperti ini. Lalu permasalahannya kan seorang muslim membutuhkan yakni berhajat kepada sesuatu. Semisal naik kelas. Lalu bagaimana cara dia berdoa kepada Allah? Kata para ulama yang mengatakan tidak boleh di sana, ia kembali kepada doa-doa yang umum terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak perlu dia berdoa dengan ya Allah berikanlah aku kekuatan sehingga aku bisa naik kelas. Jangan. Dia berdoa cukup dengan mengatakan apa? Berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ini bagi ulama yang mengatakan tidak boleh. Betul? Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh, dan saya condong kepada pendapat ini. Dan Syekh Bakar Abu Zaid sebelum beliau Ibnul Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, berpendapat akan pendapat yang sama
bahwasanya doa masalah itu diperbolehkan walaupun doa masalah tersebut tidak pernah diminta oleh Rasulullah. Rasul tidak pernah meminta. Ada yang sakit mungkin diabetes. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit diabetes. Rasul nggak pernah ini minta sembuh dari penyakit diabetes. Darah tinggi. Apa lagi Pak? Banyak ya? Banyak permintaannya ya. Ini asam urat tadi, ya Allah, asam urat tadi sembuhin dong. Nggak apa. Maka kata para ulama boleh berdoa dengan doa masalah yang kemudian doa masalah tersebut bersumber, doa masalah tersebut sesuai dengan hajat, keperluan seorang hamba itu. Baik keperluan itu keperluan personal, yakni keperluan dirinya sendiri, betul? Atau keperluan secara kolektif. Loh Ustadz, apakah ada doa masalah personal? Ada. Contohnya tadi, sang anak kelas 3 SMA berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan sehingga aku bisa menjalankan ujian akhir. Itu kan personal untuk dirinya sendiri, betul? Tapi kalau kemudian doa masalah yang bersifat kolektif, yakni Masjid Baitur Rahman lagi melakukan perluasan renovasi, betul? Kemudian orang DKM mengatakan, ya jemaah, ya masing-masing antum berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini kita melakukan renovasi perluasan masjid ini. Itu kan doa bersifat kolektif. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi konten isinya adalah meminta sesuatu. Betul? Ya. Doa kolektif itu bukan berarti berdoa bersama-sama. Itu sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, doa masalah baik secara kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan yakni kolektif. Para ulama jumhur mengatakan diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak didapati doa ibadah di dalam bab tersebut. Iya dong. Tidak didapati doa ibadah dalam masalah tersebut. Karena kenapa jemaah? Apabila kemudian seseorang berdoa masalah dengan doa yang dia buat sendiri, padahal di sana ada doa. Seseorang berdoa dengan doa masalah yang dia buat sendiri, padahal di sana ada doa ibadah, maka dia telah lalai dari mempergunakan yang paling utama kepada yang tidak utama. Betul? Logis ini? Jadi syaratnya yang pertama di sana tidak ada doa ibadah. Ya. Kalau di sana ada doa ibadah, maka dia harus wajib kembali kepada doa ibadah tersebut. Kalau dia melakukan doa masalah, yang doa masalah itu bersumber redaksinya, ucapannya dari dirinya sendiri, padahal di sana ada doa ibadah yang semisalnya, maka dia telah terjatuh kepada kelalaian. Ya? Kelalaiannya apa? Dia lebih mengutamakan secara sadar atau tidak sadar, dia lebih mengutamakan doa buatannya sendiri daripada doa yang disyariatkan. Ini syarat pertama. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Enggak, ini belum selesai taklim kita ya. Saya mau ucapin Assalamualaikum, antum rapi-rapi. Sampai jam berapa ini Pak Ketua DKM? Ini masih banyak ini. Saya baru sampai kaidah ketiga. Sampai selesai? Zuhur berarti. Ya, saya baru sampai kaidah yang ketiga, padahal kita di sana ada 15 kaidah. Ya. Ada 15 kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan suatu doa. Doa meminta keselamatan bagi yang mengucapkan dan bagi orang yang mendengar. Doa Assalamualaikum ini ada tempat-tempatnya dibaca. Contohnya ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Betul?
Contohnya ketika seseorang akan masuk ke dalam rumah. Kan seperti itu. Maka kalau kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa masalah, dia ucapkan, semoga keselamatan tercurah kepada Anda semua. Semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada Anda semua, wahai penghuni rumah. Bolehkah dia berdoa dengan doa tersebut? Pada keadaan darurat boleh. Tetapi kalau dia terus-menerus mengucapkan kalimat seperti yang saya ucapkan tadi, padahal itu artinya, padahal yang barusan saya ucapkan tadi itu arti dari doa Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan doa Assalamualaikum ini bisa berubah-ubah, yakni kepada siapa, sesuai kepada siapa yang diucapkan. Kalau kemudian ucapannya Assalamualaikum kepada penghuni rumah, maksudnya semoga keselamatan tercurah kepada Anda semua, wahai penghuni rumah. Betul? Kalau kemudian saya bertemu dengan Pak Ketua DKM, Assalamualaikum Pak Ketua DKM, Waalaikumsalam kata Pak Ketua DKM. Maka kan bukan maknanya semoga keselamatan tercurah kepada penghuni rumah Anda ya Pak DKM, bukan itu kan maknanya. Apa maknanya? Semoga keselamatan tercurah kepada Anda wahai Pak Ketua DKM. Bukan maknanya semoga keselamatan tercurah kepada keluarga saya yang ada di rumah Pak DKM. Enggak begitu maknanya kan. Maka lafaz Assalamualaikum itu artinya berubah sesuai dengan kepada siapa kita mengucapkan kalimat tersebut. Lalu kalau doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang pas, kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Tapanuli, bahasa Madura, betul? Dengan terjemahan yang pas, tidak meleset, sesuai dengan makna yang sebenarnya. Kita ucapkan, ketok pintu rumah. Semoga keselamatan tercurah kepada Anda semua. Semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada Anda semua, wahai penghuni rumah. Ini kan arti dari doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang kemudian berdoa dengan doa seperti ini dalam doa masalah? Maka dikatakan oleh para ulama, tidak diperbolehkan kecuali dia dalam keadaan darurat, yakni dia baru masuk Islam. Dia belum hafal doa tersebut. Dia baru masuk Islam, dia belum hafal doa tersebut. Makanya para ulama, semisal Imam Abu Hanifah, di dalam mazhabnya mengatakan seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, Imam Abu Hanifah ditanya. Ini sebagaimana ada di dalam kitab Al-Qarafi, Al-Furuq. Imam Abu Hanifah ditanya, bagaimana seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, orang Asia Tengah, yang sekarang kita kenal sebagai negara pecahan Soviet, Uzbek, Kazakhstan, Turkmenistan, Asia Tengah. Ya. Mereka itu baru masuk Islam, logatnya beda ya. Apa namanya? Dialeknya beda. Nggak bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab bukan bahasa mereka. Mereka baru masuk Islam. Bolehkah mereka kemudian sholat? Ya, dengan kemudian membaca terjemahan Al-Fatihah di dalam sholatnya? Kata Imam Abu Hanifah, iya, dalam keadaan darurat. Dan dia harus bersegera menghafal Al-Fatihah. Jadi maksudnya apa? Ini orang-orang Asia Tengah, saya nggak tahu bahasa sana kayak apa ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahimnya di atas bahasa mereka gitu loh. Misalnya orang Indonesia, dia baru masuk Islam. Dia belum hafal Bismillahirrahmanirrahim. Sulit bagi lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Masuk waktu sholat. Bolehkah kemudian dia membaca di dalam sholatnya dengan menyebut nama Allah? Ini saya hanya contohkan ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bolehkah? Kata Imam Abu Hanifah, boleh. Tapi dia harus bersegera menghafal Al-Fatihah. Karena seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, masuk waktu sholat,
maka dia wajib mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, wa qara'a ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah apa yang Allah mudahkan dari sisimu, apa yang Allah mudahkan dari Al-Qur'an. Maka syarat yang pertama, doa masalah boleh diucapkan kapan? Kalau setelah dilacak tidak ada doa ibadah dalam makna yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, pilih lafaz yang paling bagus. Jelas maknanya. Tidak mengandung kemudian yakni kebingungan. Ya Allah, aku meminta kepadamu yang itu ya Allah. Loh, kok Anda meminta kepada Allah yang itu? Ya bang, Allah kan tahu yang itu apa. Gak boleh berdoa seperti ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau mudahkan urusanku yang itu. Yang itu. Bang, ente berdoa yang itu apa? Ente bagaimana bos? Allah kan maha tahu yang itu apa maksud saya. Betul memang. Bahkan Anda tidak perlu berdoa, Allah maha tahu gitu loh. Cuman permasalahannya Anda telah terjatuh kepada kesalahan berdoa dengan lafaz yang tidak bagus. Makanya ada seorang sahabat berdoa dengan lafaz yang tidak layak dan Rasul tegur. Pada suatu hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita satu hal. Bahwasanya doa masalah boleh kemudian lafadznya bersumber dari pelakunya. Kalau doa ibadah nggak boleh. Ini mungkin banyak pertanyaan ya. Sabar-sabar aja. Ya. Sampai di mana tadi? Doa masalah itu lafadznya boleh bersumber dari pelakunya. Loh, kok bisa? Adapun doa ibadah tidak boleh. Kok bisa seperti itu? Ini ada seorang sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kemudian ditegur oleh Rasulullah. Nah, perkataan doa yang kemudian ditegur oleh Rasulullah ini menunjukkan doa tersebut adalah doa masalah, itu yang pertama, dan lafadznya bersumber dari sahabat tersebut, itu yang kedua. Betul? Apa kata sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ighfirli in syi'ta. Pernah dengar hadisnya? Ya Allah, ampunilah diriku apabila engkau berkehendak. Pernah dengar hadisnya? Berarti ini doa masalah, betul? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Bagus sampai di situ. Tetapi kemudian dia mengatakan in syi'ta, apabila engkau berkehendak, itu yang tidak bagus. Karena dia tidak bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampuni. Rasul kemudian menegur sahabat ini. Teguran Rasul kepada sahabat ini membuktikan dua hal yang telah saya sebutkan tadi. Doa masalah boleh lafadznya bersumber dari sang peminta, yakni hamba. Betul? Dan kemudian kalau kemudian lafadznya dari dia, maka itu harus dipilih lafadz yang terbaik. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini diucapkan oleh sahabat tersebut, terdengar oleh telinga Rasulullah. Rasul tidak katakan, Masya Allah, antum bagus ini. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Apabila engkau menghendaki ya Rabb. Ini enggak boleh. Minta kepada Allah, Allahumma ighfirli, selesai. Ya Allah, ampunilah dosaku. Pernah dengar hadis ini ya? Saya berikan contoh yang lain. Ini kelihatannya orang tawaduk nih, padahal ini salah. Timbangan agama itu bukan kelihatannya, kiranya, rasanya, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah. Ada seseorang yang berdoa, lagi-lagi sahabat Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa masalah. Yang doa masalah ini lafadznya dia karang sendiri. Ini menunjukkan kepada kita doa masalah lafadznya boleh dari sang peminta, betul? Tetapi dia harus memilih lafadz yang terbaik. Orang ini mengatakan dan didengar oleh Rasulullah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Di pinggirannya saja pun tidak mengapa.
Kelihatannya tawadu ya. Kelihatannya apa? Kalau dalam bahasa orang Jawa, nerimo. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, di pinggirannya pun tidak mengapa. Bagus ya kelihatannya ya. Kelihatannya menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nerimo ya kalau bahasa orang Jawa ya. Nerimo. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Bagus sekali. Di pinggirannya pun tidak mengapa. Yang masalah ucapan dia yang berikutnya. Di pinggirannya pun tidak mengapa. Maka Rasul tidak mengatakan kepada orang tersebut, wah bagus ente tawadu. Menyerahkan urusan ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang bagus. Rasul tidak katakan begitu. Bahkan Rasul kemudian mengkritik sahabat itu sambil mengatakan, iza sa'akal jannah fas'alillahi jannatal firdaus. Kalau engkau meminta surga, meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, jangan tanggung-tanggung, minta kepada Allah masukkan ke dalam surga firdaus. Jangan di pinggirannya. Betul? Maka ketika seseorang kemudian berdoa dengan doa yang dia susun redaksinya, maka tidak boleh kemudian doanya itu dengan kata-kata yang asal-asalan, dengan kata yang semaunya. Ya Rabb. Kadang-kadang muncul lafaz-lafaz yang kemudian apa? Agak kurang pantas. Nggak boleh. Misalnya menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Bro, ente kan tahu apa yang ena mau. Allah Subhanahu wa taala dipanggil bro, emang sahabat dia? Nggak boleh, bos. Berdoa kepada Allah itu kita hamba di hadapan Al-Ma'bud, Rabb Azza wa Jalla. Pilih lafaz yang terbaik. Nah, disinilah yang sulit. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak boleh doa masalah yang dikarang dari lafadznya sendiri. Dia cukupkan dengan doa apa? Ibadah yang lafadznya bersumber dari sisi Rasulullah. Karena memilih lafadz yang terbaik dalam suatu konteks kalimat doa itu bukan perkara yang sederhana. Bahkan sebagian sahabat pun ada yang keliru. Allahumma gfirli in syi'ta, masukkan aku ke dalam surga. Di terasnya pun tidak mengapa. Maka ini sulit. Memenuhi konsekuensi yang kedua ini sulit. Kemudian syarat yang ketiga kata para ulama adalah dia tidak menjadikan sebagai sesuatu yang dirutinkan untuk diri dia. Apalagi kemudian dia ajarkan. Ini bid'ah-bid'ah di dalam doa. Itu salah satunya muncul dari apa? Dari mengajarkan doa yang tidak disyariatkan kepada kaum muslimin. Misalnya ada seseorang, kiai, guru, ustadz berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk mengerjakan hal seperti ini. Doanya doa yang disusun oleh sang ustadz tersebut kalimat redaksinya. Dan Allah ijabah. Betul? Kemudian sang ustadz itu mulailah menulis buku doa dan zikir. Apabila kemudian Anda memiliki hajat, maka berdoa dengan doa ini. Doa ini itu doa yang pernah dia minta kepada Allah secara doa masalah. Ini nggak boleh. Doa masalah itu tidak boleh diajarkan kepada kaum muslimin secara umum. Juga tidak boleh kemudian didawamkan, dirutinkan oleh dirinya. Jadi andai kata kemudian misalnya ada salah seorang di antara Anda meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk ikut fit and proper test. Anda pengen naik jabatan, ya Allah berikan aku kemudahan. Betul? Allah Subhanahu wa taala ijabah permintaannya. Saya tidak bicara apakah berdoa dengan doa yang seperti ini layak atau tidak bagi seorang muslim ya. Allah ijabah. Dia berhadapan dengan apa? Majelis fit and proper test, lulus. Kemudian dia mulai tulis. Dia sebarkan pengalamannya kepada pejabat-pejabat yang satu tingkatan dengan dia. Ente nih kalau mau kemudian naik lulus fit and proper test, begitu? Maka caranya ente kudungan pakai sarung gelap-gelap. Begitu ya. Lampu kamar dimatikan. Hah?
Sebelumnya jangan lupa bikin kopi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, nggak boleh diajarkan doa masalah yang lafadznya bersumber dari sisinya tidak boleh dirutinkan oleh dia, apalagi diajarkan. Ya? Karena yang layak untuk diajarkan kepada kaum muslimin adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kaidah yang ketiga, masih tersisa 12 kaidah lagi. Taib. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan. Iya, gimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Biar moderator yang memilih nanti. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya bermanfaat banget, Ustaz. Ada yang ingin Anda tanyakan? Yang pertama, apaan barusan? Bermanfaat materinya, insya Allah. Manfaat. Pertanyaan pertama, Ustaz. Satu aja? Dua, Ustaz. Enggak, satu aja. Yang lain ada juga. Baik. Yang pertama, Yang pertama dan satu-satunya. Saat kita sholat gitu ya, Iya. itu kan rata-rata ada doa ibadah. Maka Gimana? saat kita sholat, rata-rata itu kan doa ibadah ya, Ustaz ya. Betul. Lalu kemudian ada riwayat dari Nabi, misalnya ada penambahan ketika doa sujud, seperti ya muqallibal qulub gitu ya, yang bisa kita baca baik itu saat sujud ataupun di luar. Ketika misalnya doa sujud itu boleh dibaca untuk penambah saat memperlama sujud gitu ya, apakah doa ibadahnya justru seperti misalnya subhana rabbiyal a'la, lalu subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, itu bisa digabung juga? Nah, termasuk juga ketika kita misalnya mengubah lafaz. Contoh misalnya kan ada sahabat yang punya doa iftitah yang dibuat sendiri tanda petik ya, Zat. Alhamdulillah hamdan katsiran dan seterusnya. Itu termasuk juga beberapa riwayat di mana sahabat itu mengganti kata ganti, misalnya ketika tasyahud, ketika Nabi sudah nggak ada gitu. Kalau yang pertama ketika Nabi ada mungkin ya ada validasi gitu ya, Zat. Nah, cuman ketika misalnya setelah Nabi tidak ada pun ada pergantian itu. Nah, kadang yang tadi satu itu misalnya kita lagi sujud ya, katakan imam itu memperlama sujudnya sehingga kita akan mencari doa yang lain gitu ya. Apakah hanya boleh sesuai dengan tayyib muqallibal qulub, atau tadi misalnya digabung aja subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma dan seterusnya, karena masih ada waktu sujud yang lain. Termasuk misalnya katakan ada doa misalnya Allahumma innaka afuwun gitu ya, atau doa-doa dalam Al-Quran gitu, Sat. Nah itu sih sama tadi perubahan ketika misalnya membuat doa iftitah sendiri yang setelah atau sebelum Nabi wafat. Terima kasih, jazakallah khair. Ini kayaknya pertanyaannya ini sebenarnya lebih dari satu, tetapi kemudian narasinya dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi satu ini. Ya. Karena saya katakan cukup satu, pertanyaannya yang ada 3 dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi seakan-akan satu pertanyaannya. Yang pertama yang hendak saya katakan, bahwasanya doa yang kemudian diucapkan oleh sahabat secara personal, kita katakan personal ya, pada zaman Rasulullah hidup, maka tidak lepas dari 2 kemungkinan. Rasul koreksi doanya seperti yang telah saya sebutkan tadi, betul? Atau kemudian Rasul diamkan. Kalau yang Rasul koreksi doanya telah jelas, atau yang Rasul diamkan, sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dalam suatu ibadah, kemudian Rasul diamkan, perkataan Rasul diamkan itu menunjukkan beliau masih hidup. Betul? Ya, perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, apalagi oleh beberapa orang sahabat, dalam suatu ibadah khusus yang Rasul diamkan, dalam kurung ini menunjukkan beliau masih hidup.
maka perbuatan tersebut termaksud sunnah dalam makna sunnah takririyah, perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian sahabat yang kemudian disetujui oleh beliau. Sunnah takririyah ada dua macam. Yang Rasul diamkan, ya, dalam keadaan beliau tidak mengetahuinya, dalam kurung tidak mengetahuinya, dalam tanda petik tidak mengetahuinya. Atau sunnah takririyah yang kedua, yang beliau setujui secara konteks persetujuan yang jelas. Seorang sahabat mengatakan, melakukan suatu perbuatan yang Rasul kemudian mengetahui, melihat, mendapatkan informasi, kemudian Rasul setujui. Ini yang kedua. Atau seorang sahabat melakukan suatu perbuatan tidak di hadapan Rasulullah, tapi kemudian sampai Rasulullah wafat, beliau tidak pernah mengkoreksinya. Maka sebagian ulama ahli usul mengatakan ini pun termaksud sunnah takririyah. Karena tidak mungkin seorang murabbi besar yakni Rasulullah dalam tanda kutip tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang terbaik yang berada di sisi beliau yakni para sahabat melakukan suatu kesalahan. Ini mustahil. Ini bertentangan dengan sifat apa? Kepengajaran, petunjuk beliau. Betul? Maka sunnah takririyah itu dua macam dan dua-duanya sunnah. Selesai ya? Lalu yang kedua, bagaimana setelah Rasulullah wafat? Ini kan permasalahannya. Kemudian sebagian sahabat ada sedikit merubah, nggak banyak juga yang dirubah oleh sahabat. Kalau kemudian kita challenge doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian diubah oleh para sahabat sepeninggalan beliau wafat, ada berapa sih? Antum mungkin hanya mampu menyebutkan satu, itu saja contohnya. Betul? Kalau saya tanya contoh yang lain, yang kedua, adakah? Ayo, adakah contoh? Yang kedua, kan assalamualaikum, assalamualaika. Senantiasa itu yang diberikan contoh. Maka ini menunjukkan kepada kita ini bukan perkara yang kemudian lapang. Karena sepanjang hidupnya ternyata para sahabat itu hidupnya sampai di akhir tahun 100 Hijriah. Berkurang lebih. Sahabat terakhir yang wafat namanya Abu Waqid Al-Laytsi, wafat tahun sekitar 108-109 Hijriah. Ini sahabat yang terakhir wafat. Sepanjang masa 100 tahun sahabat hidup bersama Rasulullah, sampai tahun 108 itu sahabat terakhir wafat. Betul? Ternyata doa-doa yang warid ini artinya yang bersumber dari sisi Rasulullah, yang mereka ubah redaksinya, itu mungkin antum akan kesulitan untuk menyebutkan 5 saja di antaranya. Apa hikmahnya sih? Masa hidup para sahabat 100 tahun. Mereka orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Paling suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk ibadah. Tetapi ternyata doa-doa yang mereka rubah redaksinya, yang redaksi ini bersumber dari Rasul, tidak kita jumpai lebih dari 5. Artinya apa? Mereka tidak melapangkan urusan ini. Mereka mempersempit urusan ini. Maka seorang muslim yang melapangkan urusan ini telah keluar dari manhaj thariqah sahabat. Itu yang pengen aneh katakan. Betul? Dan yang kedua, ketahuilah bahwasanya para ulama bersepakat menafsirkan hadis ini dengan mengatakan mereka adalah para sahabat, tidak diragukan lagi. Adapun generasi setelah para sahabat, maka para ulama ada silang sengketa di dalamnya. Hadis apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalaikai dengan sanad yang hasan. Juga lafaz yang semisal dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Rasul kita bersabda, innallaha la yajtami hazil ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Betul? Para ulama bersepakat bahwasanya umat yang tidak akan mungkin dikumpulkan di atas kesesatan, yang paling utama adalah para sahabat. Mustahil para sahabat berkumpul sepakat di atas kesesatan. Ini ijma'. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan mereka memiliki sifat suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah.
kuntum di sana tidak bisa tidak tertuju kepada para sahabat yang pertama kali. Sifat para sahabat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka mustahil sahabat yang lain mendiamkannya. Maka perkataan Rasulullah, innallaha la yajtami hazil ummati ala dolalah, itu yang paling layak menyandarnya adalah para sahabat. Dan ketahuilah bahwasanya lafaz assalamu alaika, assalamu alaikum, ini dirubah setelah Rasulullah wafat oleh sebagian sahabat, dan sahabat-sahabat yang lain diam. Jadi telah terjadi ijma' sahabat, ijma' sukuti. Dan ijma' sahabat, jangankan ijma' sahabat, ijma' kaum muslimin secara umum hujjah, apalagi ijma' sahabat. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Selesai secara tinjauan ilmu usul. Clear ya? Itu saja yang saya jawab. Ya. Itu pertanyaannya kelihatannya satu tuh, tapi rinciannya banyak. Ini yang kayak gini jangan ikuti ya torikohnya ya. Karin salah afwan. Ya, silakan tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Gak kedengaran suaranya. Ya. Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kalau ini apakah doa masalah itu bisa dilakukan? Gimana? Apakah doa masalah itu bisa dilakukan ketika sujud dalam sholat? Terus Sudah satu saja. Ini bukan pesanan dari yang di depan antum yang pakai peci hitam, bukan ya? Ini pertanyaannya sama ini ya. Mungkin tadi ini nggak dijawab ini. Nanti tanya yang ini, mungkin itu enggak ya? Apakah doa masalah boleh diucapkan ketika sujud? Ini kembali kepada silang sengketa di awal. Apakah doa masalah itu secara asasinya diperbolehkan atau tidak? Kan telah saya sebutkan silang sengketa ulama di awal ya. Doa masalah itu boleh enggak sih? Gitu kan? Ada yang mengatakan tidak boleh. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan boleh. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan boleh. Dan saya condong kepada pendapat tersebut. Doa masalah boleh, tetapi dengan syarat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Betul ya? Nah, cuman permasalahannya, bolehkah doa masalah diucapkan ketika seseorang di dalam sholat? Ini kan, kalau doa masalah boleh atau tidak, saya condong kepada pendapat akan kebolehannya. Ini pembicaraannya luar biasa ini di dalam kitabnya Wabilus Sayyibnya Imam Ibnu Qayyim. Dalam kitab Wabilus Sayyibnya Imam Ibnu Qayyim, saya hanya mengisyaratkan saja, beliau membantah pendapat orang-orang yang mengatakan doa masalah tidak diperbolehkan. Dengan bantahan yang bikin kita kenyang. Bukan memuaskan lagi, kenyang betul. Sehingga kita nggak selera makan lagi setelah itu. Kenyangnya pol. Doa masalah boleh. Cuma permasalahannya muncul setelahnya. Kalau doa masalah boleh, ini kan satu masalah. Doa masalah boleh, ini satu masalah, gimana? Paham ya ucapan saya? Kalau doa masalah boleh, ini kan satu kasus. Tapi bolehkah doa masalah ini dibawa ke dalam amaliyah sholat? Nah, ini kan kasus yang lain. Para ulama mengatakan, ini bagi yang mengatakan boleh ya. Kalau bagi yang mengatakan tidak boleh, kan selesai urusannya. Bolehkah doa masalah itu dibawa dalam amaliyah sholat? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Bahkan mereka yang mengatakan doa masalah boleh. Loh, kok bisa? Karena kenapa? Karena amaliyah sholat adalah amaliyah khusus. Yang kemudian Rasulullah telah secara khusus mengatakan, apa kata beliau? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salat dari awal sampai akhir tidak boleh dimasuki suatu perbuatan yang bukan berasal dari sisi Rasulullah. Termaksud di dalamnya doa masalah. Ini pendapat yang mengatakan doa masalah boleh loh. Ya memang begitu tuh, fikih kadang-kadang ribet ya. Bagi yang mengatakan doa masalah boleh, tidak boleh di dalam sholat. Karena kenapa? Sholat itu ibadah yang fix seperti itu, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kemudian seseorang itu hendak memperpanjang doa di dalam sholatnya, dia berdoa dengan doa-doa ibadah yang warid
atau doa-doa masalah yang warid sumbernya dari sisi Rasulullah, bukan doa masalah yang kemudian lafadznya dia buat sendiri. Misalnya dia berdoa dalam sujudnya, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk naik kelas. Ini kan doa masalah tapi lafadznya dari sisi dia. Betul? Kalau kemudian dia sujud berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dia ulang-ulang terus. Ini doa masalah tapi lafadznya warid dari sisi Rasulullah. Ini boleh. Gitu ya. Karena doa masalah itu menjadi doa ibadah pada saat itu. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan boleh di dalam sujud, pun dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi seperti yang telah yang dikatakan tadi. Allahu a'lam bishawab, saya condong kepada pendapat yang mengatakan doa masalah yang lafadznya bersumber dari sisi kita sebaiknya ditinggalkan dalam sholat wajib dan dikerjakan di dalam sholat sunnah. Ini tahqiq yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya, doa masalah yang lafadznya bersumber dari kita sebaiknya ditinggalkan. Imam Ibnu Qayyim katakan bukannya tidak boleh, sebaiknya ditinggalkan. Karena kenapa jemaah? Doa masalah di dalam sholat wajib, apabila Anda kemudian bertindak sebagai seorang imam, jadi imam nih, sang imam berdoa meminta kepada dia, sang imam meminta urusannya secara personal kepada Allah, makmumnya nungguin. Aduh, kan imam tidak boleh bertindak seperti itu ya, mementingkan urusannya sendiri ya. Makmumnya nungguin aja, padahal imam lagi sibuk doa meminta kepada Allah dengan urusannya sendiri. Ya Allah berikanlah aku, makmumnya nungguin aja sampai makmumnya berpikir nih imam jangan-jangan tertidur di dalam sujudnya gitu ya. Karena ibadah sholat jamaah itu kan ibadah komunal, ibadah rame-rame. Jadi jangan kemudian seseorang imam melakukan doa di dalam sujud ya, doa masalah yang kemudian doa masalah itu sesuai dengan kepentingan dirinya. Ini kan tidak memiliki empati kepada makmum yang lain. Apalagi imamnya lama-lama di dalam sujudnya ya. Ada makmumnya yang sudah kelaparan. Ada makmumnya yang sudah habis waktu istirahatnya dan seterusnya. Maka doa masalah yang lafadznya bersumber dari kita, kata Imam Ibnu Qayyim, sebaiknya ditinggalkan dalam sholat jemaah, kerjakan di dalam sholat sunnat, khususnya sholat malam. Kalau sholat sunat Anda mau sujud 10 menit, kan tidak ada yang terganggu. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Ini tahqiq Imam Ibnu Qayyim seingat saya di dalam Zadul Ma'ad. Tadi siapa itu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyinggung masalah doa. Adab doa, adab masuk rumah, adab masuk WC. Ada tidak? Lalu? Terus masalah hakikat tuh. Apa artinya hakikat tadi? Saya kurang bisa menangkap Pak pertanyaannya apa Pak? Maksudnya apa? Ada berdoa, Iya. ada masuk rumah, ada masuk WC. Terus apa hakikat di situ Pak tadi singgung masalah hakikat. Oh iya. Ya. Iya. Coba minta bocorannya Pak Ustaz. Ya, adab masuk rumah, adab masuk kamar mandi. Ya, di antara adab masuk rumah, karena konteks pembicaraan kita di sini adalah doa, kaidah-kaidah dalam berzikir, dalam berdoa. Ya. Hal yang kemudian menyatukan antara adab masuk rumah dan adab masuk kamar mandi itu diantaranya adalah sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Walaupun doanya berbeda ketika masuk rumah dan doanya berbeda ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi. Di antara adab seseorang hendak masuk ke dalam rumah, disyariatkan dia berdoa dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa ibadah sekaligus doa masalah. Nah, ketika kemudian seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi, yang kamar mandi itu kamar mandi secara khusus atau bergabung dengan WC, betul? Maka disyariatkan dia berdoa, secara adab disyariatkan dia berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu diantara adab masuk kamar mandi dan masuk rumah, yakni berdoa sebelumnya. Adapun adab-adab yang lain banyak dan bukan di sini majelisnya. Bukan di sini majelisnya ya. Saya tidak sedang menjelaskan adab masuk kamar mandi, adab masuk rumah. Nah, begitu Pak. Baik, iya. Hakikat apa itu?
Konteks pembicaraan saya tadi masalah hakikat itu apa? Hakikatnya apa? Saya sering menyebutkan kata hakikat ya. Hakikat itu apa ya? Yang pasti hakikat yang saya sebutkan di sini bukan hakikat syariat makrifat, bukan itu. Bukan hakikat syariat makrifat, bukan kemudian taksim ad-din ila hakikat syariat makrifat. Bukan sedang membagi agama menjadi hakikat syariat makrifat, bukan. Hakikat ini apa ya? Pada intinya. Gimana Pak? Pada dasarnya, pada umumnya, maksudnya begitu loh. Pada intinya ya. Hakikat itu pada intinya. Iya, hakikat kan bahasa yang maklum ya Pak ya. Pada hakikatnya, pada intinya, pada pokoknya. Maksud, tujuan dasarnya, asasinya. Kalau dalam bahasa Arab, usulnya. Begitu. Begitu Pak maksudnya ya. Jadi hakikat yang saya sebutkan di sini laisa taksim din ila syariat hakikat wa ma'rifat, bukan. Bukan kemudian yang saya maksudkan di dalam ucapan saya tadi adalah membagi agama menjadi hakikat syariat ma'rifat. Pembagian agama menjadi hakikat syariat ma'rifat itu pembagian yang perlu kita kritisi dengan kritisan yang sangat besar. Ya. Baik, ada lagi mungkin satu lagi. Oh iya. Ini suaranya muncul dari sebelah sini ya. Akustiknya Masya Allah ya, yang ngomong di sana suaranya dari sini. Padahal Ustaz, misalnya dalam nggak kedengeran. Iya, misalnya dalam zikir pagi petang Ustaz. iya betul. Nah, terus misalnya dalam beberapa bacaan hati kita lagi lalai gitu Ustaz. Iya, lalu? Nah, terus boleh nggak kita ulang Ustaz bacaan? Kalau masalah boleh, boleh. Kalau masalah boleh, boleh. Cuman permasalahannya, kalau kemudian setiap saat itu terjadi, maka kita khawatir akan masuk gangguan setan. Gitu ya. Nanti setelah kemudian kita menyelesaikan bacaan zikir pagi dan petang, kemudian setan membisikkan ke benak kita, antum tadi lalai ketika membaca ini, diulangin lagi. Setelah selesai kemudian dibisikkan lagi oleh setan ke telinga kita, ke dalam hati kita. Enggak beres yang barusan tadi antum ulangi, ulangin lagi. Akhirnya apa? Tasalsul, enggak beres-beres. Dia baca zikir pagi, tiba-tiba udah HP zuhur. Udah zuhur di jam 11 gitu kan. Maka apa? Kalau masalah boleh diulangi, boleh. Cuman permasalahannya, mampukah kita menjaga diri kita dari was-was yang semisal itu? Nah ini kan, kalau masalah diulangi lagi boleh. Dan masalah diulangi lagi boleh, ini bukan berarti kodok. Kalau kodok hukumnya wajib. Iya toh? Siapa yang lupa membaca bismillah di awal sebelum makan, maka hendaklah dia membaca, itu wajib. Berarti kan? Itu dia. Kalau masalah boleh, boleh. Kalau harus tidak. Cuman permasalahannya, mampukah kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus dari godaan setan? Baca zikir pagi merasa lalai, diulangi lagi. Tiba-tiba udah mau nyampe zuhur. Ya kan? Atau bikin zikir petang, diulangi lagi sampai nggak tidur. Ini hiperbola nih barusan nih. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.